Nah, kalau appendix boleh diluruskan lagi kakinya? Iya. Oke. Nah, ini gunanya tadi kita minta tolong untuk dikedori, karena kalau appendix kita mesti melihat ini deh. Ini lokasi khusus titik McBurn ini menjadi lokasi khusus karena pada waktu kita melakukan USG juga daerah sini deh. Jadi dari sini ini kemudian sepertiga lateral. Ya tadi di lateral. Nah, ini titik McBurn nih. Kemudian kita nah kalau dia APP akut nyeri deh. Nanti sekaligus kita cek rebound fenomenanya. Nah, kita lepas mengentak, kalau nyeri rebound positif. Kalau nyeri dia akan ekspresi nyeri akan muncul deh. Tapi kalau tidak nyeri berarti ya tidak akan muncul ekspresi nyerinya. Itu ya deh ya. Itu. Jadi jangan lupa sepertiga sebagai tepi, bukan distal tapi tepi ya. Itu bagi menjadi tiga sepertiga tepinya. Itu titik McBurn. Nah, kemudian negatif. Kalau APP akut bisa positif. Kemudian sekaligus rebound fenomena itu dilepas secara mendadak. Nah, kalau tadi dek waktu palpasi kalau ada peradangan di dinding perut itu akan kita nyebutnya defense muskuler ya. Jadi ketegangan di dinding ini deh. Jadi kalau peritonitis akut kan kencang semua deh. Nah, kalau localize peradangan kemudian dari localize yang kencang juga lokal begitu deh. Kok kencang ya? Oke APP. Enggak ada benjolan tapi kok kencang ya? Sakit pak? Enggak itu. Coba ya. Gimana? Nah gitu. Berarti positif. Nah itu ya kita ngomongnya ya defense muscular boleh, localized defense muscular di buku tidak ada tapi ya gitu. Nah karena dia tidak masuk sign dari APP akut. Nah APP akut yang pecah gitu kan jadi peritonitis localized, bisa generalisasi juga deh. Tapi kan tidak localized. Jadi kalau APP cermati masalah itu. Ada enggak radang seperti itu? Kalau akut pecah kan segera dikirim ke teman-teman bedah. Nah kemudian Rovsing sign itu di sini deh. Lateral, kemudian dia akan merasa sakit di daerah appendix, itu Rovsing sign. Nah kemudian psoas sign dan obturator sign, ya. Oke. Kalau terentang, saya lebih senang yang dulu deh, obturator sign dulu deh. Tadinya seperti ini deh. Maaf ya mas kakak, diteguk, ikutin saya mas kakak. Ya, di flexion seperti ini, itu terus kita tarik ke sini, lihat femurnya yang kita putarkan. Nah, kalau positif dia akan nyeri. Itu obturator sign. Nah, kalau yang sign terbalik enggak deh? Adik cermati ya deh ya. Mas minta tolong miring ke sana. Ya, miring ke situ. Kemudian ngikutin saya ya. Ini lurus deh. Kemudian ditarik ke sini. Ya. Nah, nyeri di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir coba batuk gitu mas. Nah, ada dia akan jadi di sini dengan batuk. Coba diulang lagi. Ya, betul. Ya itu. Nah itu untuk appendicitis, sign-sign dari appendicitis yang harus dipelajari. Jadi dan ini ada di gambar, ada gampang sekali, terus tinggal diingat aja, ya. Nah nanti adik pada waktu koas deh, kalau ada nih coba minta izin pada residennya, terus ngomong pada perawatnya, mbak saya coba cek ya. Gitu. Permisi, jangan lupa greeting tadi ya deh, maaf ya Pak, coba sekarang gimana Kak, coba ya. Wah tadi sudah banyak bandung, alah Pak. Ya.
Sehingga dek, kalau adik makanya dek kalau eh, kalau ini sesuatu yang panggilan dari adik kan, adik bisa encer banget gitu deh, bisa encer banget berhadapan dengan banyak orang, banyak pasien gitu. Untuk APP akut ada pertanyaan? Ada? Nah, kemudian untuk hernia itu macam-macam deh. Yang paling populer inguinalis ya, hernia inguinalis, umbilicalis. Kemudian kalau tempat operasi incisionalis ya. Di dalam sana dek, di diafragma ada hernia juga dek, hiatal hernia. Jadi esophagus, gaster ketarik ke atas gitu dek. Itu pasien gampang ini kalau kita melakukan endoskopi harus dicermati. Ada hiatal hernia ada ya gitu pada waktu kita melakukan endoskopi. Atau herniasi di bensloi, foramen bensloi di dalam sana juga. Itu biasanya juga pasien muntah-muntah, nyeri muntah. Nah, karena kita kalau hiatal hernia kita bisa detek dengan pada waktu kita melakukan endoskopi. Tapi kalau yang foramen bensloi kita nggak bisa detek di sana deh, kita scanning aja, kita angkat hernia bensloi tadi. Nah, kalau yang di permukaan tadi seperti tadi umbilicalis, inguinalis ya, kemudian incisionalis ya. Nah, di inguinal itu ada tiga hernia deh ya, lateralis, medialis, dan femoralis. Itu lokasinya beriringan sekali. Nah, kemudian yang lewat kanalis inguinalis ya, itu yang nanti bisa masuk ke skrotum atau labia mayor, hernia skrotalis atau hernia labialis. Itu biasanya yang lewat kanalis inguinalis ya. Ada beberapa teknik yang untuk membedakan itu, thumb test, Zeeman test itu ya, ada tuh di bukunya itu. Sebetulnya itu banyak pada anak-anak, pada dewasa jarang sekali kita melakukan tes seperti itu ya. Nah, aja memang untuk membedakan ini hernia medialis atau lateralis atau hernia femoralis. Jadi medialis itu dia tidak melewati kanalis inguinalis ya. Dia langsung di dalam medium langsung di locus minoris residentia gitu, di daerah inguinal yang tertonjolan. Nah, sehingga untuk gampangnya adalah kalau ada pasien mengeluh ada benjolan di inguinal kemudian pada waktu tiduran hilang, ya titik pertama hernia ya, hernia yang masih reponibilis, jadi hernia yang muncul kemudian dia bisa masuk reponibilis. Nah, kemudian ada hernia yang irreponibilis, jadi sudah menonjol di situ ya, ada terus di situ gitu. Kemudian yang encarcerata itu kekunci. Oke, siap itu. Ada pertanyaan untuk jadi kalau kita detek di costovertebra ya, di costovertebra, kemudian arcus costa, peralihan tangan satu sebagai landasan, kemudian kita ketok ginjal kanan kiri, dan ini memang harus dikerjakan juga untuk visual diagnostic ya, harus dikerjakan juga. Nah, dan lihat lokasinya ya, tidak boleh terlalu rendah karena vertebra dan arcus costa. Jadi sudut costo vertebra kan gitu kan, vertebranya, arcus costanya, kemudian kita kasih landasan itu. Ya, oke. Kalau ada nefritis atau radang ginjal akan nyeri. Oke. Kakak, iya asites kita lupa ya, asites. Asites itu dibagi menjadi 3 grade juga deh. Minimum, asites minimum kita ngeceknya itu dengan Budelsheim ya. Jadi Budelsheim itu Mas Kakak berposisi seperti anjing pudel, bisa Mas Kakak? Ya berangkang gitu.
Bukan ini chest position, tapi deh, lutut dua, adik berapa? Tapi tidak belakang aja deh. Ya, ya, lututnya dinaikkan. Iya, betul. Nah, bukan knee chest deh. Kalau seperti ini, dan kalau knee chest kan ada beberapa buku ditulis itu knee chest position. Knee chest itu tempelkan ke dada. Chest tempelkan ke tempat tidur. Itu kan untuk ibu hamil deh. Untuk ibu hamil supaya press cup. Ini chest position. Nah, kalau pudel sign seperti hanya pudel. Nah, dalam posisi seperti ini, kalau ada cairan intraabdomen minimum kan dia ngumpul di sekitar umbilikus. Kemudian kita perkusi dibantu dengan auskultasi, dengan kita perkusi gitu, ya. Itu nih pudel sign. Ya. Karena USG ada di mana-mana deh, pudel sign praktis nggak kita kerjakan. Karena USG ada di mana-mana kan sekarang. Nah, bahkan nanti di puskesmas pun disebar USG itu sama Kemenkes, ya. Sehingga dokter umum sebaiknya bisa USG. Ya. Nah, kemudian ASI tes yang grade 2, kemudian grade 3. Grade 3 itu ASI tes bermakna kencang, perutnya kencang sehingga dinding perutnya itu teregang gitu, meling-meling gitu deh. Yaitu grade 3 itu. Nah, di antara minimum dan yang grade 3 ini itu ASI tes grade 2. Nah, kebanyakan pasien datang kepada kita ASI tes grade 2. Nah, untuk ASI tes perkusi deh, lihat kita perkusi dari umbilikus ke tepi deh. Nah, ya ini timpani semua sih. Kemudian pada waktu posisi kita ada perubahan timpani ke peka, ya. Nah, misalnya di sini kita kasih tanda. Nah, kalau di naskah kan muter deh dikasih tanda, gitu kan? Tapi sebetulnya kalau dalam konkret memeriksa pasien kan tidak harus semuanya deh. Cuman kadang-kala ASI tes itu membentuk septum sekat-sekat gitu kan, karena jaringan fibros di dalam gitu, sehingga kanan dan kiri kadang berbeda. Ya, nah kalau kanan dan kiri ya kita cek dua-duanya. Kalau enggak cukup satu deh. Nah kemudian kita kasih tanda, kalau perlu kan pasien tidak, jadi kita tidak lupa pasien kita minta miring ke sana. Coba miring ke sana mas. Tanda itu kasih tanda bolpen kalau dulu boleh, tapi misalnya enggak, kita mencermati bangunan yang di daerah sini gitu, atau ini kita tidak lepas miring ke sana. Intinya kita kan masih ingat tanda tadi. Kemudian kita perkusi ada perubahan, itu yang disebut dengan pekalik. Oke. Sehingga kanan dan kiri kalau memang sulit, oke sini, gitu. Oke sini, kan gitu kan. Kemudian berupa posisi cairan di dalam rongga perut berubah, kita ketok lagi ada perubahan pekaknya. Jadi kita nyebut pekak teralik. Kemudian undulasi biasanya kalau kita meriksa berdua, salah satu ngasih tekanan di medium ini. Tapi kalau enggak, biasanya kita minta tolong pasien untuk tangannya masyarakat dikasihkan tangannya. Ini dong. Nah, kemudian kita satu tangan sebelah satunya ngasih pacuan. Undulasi kita ketoprak gelombang yang ada, berarti undulasi positif. Seperti itu untuk ASI tes. Ya, oke.